Halo, selamat datang di audiobook keluaran dari Audiotune yang berjudul Kesucian Wanita Malam. Buah karya dari author Harumini. Bab ketiga, Nikahkan Saja. Bersama saya, Sensen. Selamat mendengarkan. Astagfirullahaladzim, Berlian Ayunda! Teriak Bu Ami menyebut nama lengkap keponakannya saat membuka pintu kamar Berlian dan mendapati Berlian sedang tidur sambil dipeluk seorang laki-laki yang hanya mengenakan celana boxer. Semua tetangga yang kebetulan baru pulang pengajian melewati depan rumah Bu Ami langsung menghambur masuk ke dalam rumah Bu Ami. Saat mereka semua mendengar teriakan Bu Ami dari dalam rumahnya. Ada apa, Bu? Semua yang sudah masuk menanyakan kepada Bu Ami apa yang sedang terjadi. Tapi Bu Ami tidak menghiraukan pertanyaan ibu-ibu yang sudah masuk ke dalam rumahnya. Tatapannya masih menatap ke arah kamar keponakannya yang belum juga terjaga dari tidurnya. Walaupun teriakan Bu Ami sudah terdengar seperti toa. Astagfirullah! Ucap ibu-ibu bersamaan yang sudah berdiri di depan kamar Berlian. Bangun, bangun! Ucap Bu Susi sambil memukul meja rias yang berada di dalam kamar Berlian menggunakan sapu lantai yang dia ambil tak jauh dari kamar Berlian. Dan dengan segera, Berlian membuka matanya sambil menguap dan terkejut saat mengetahui di kamarnya sudah banyak ibu-ibu yang menatap tajam ke arahnya. Apa ini? Astagfirullahaladzim! Ucap Berlian sambil mengangkat tangan seseorang yang berada di pinggangnya dan segera melompat dari kamar tidurnya, yang membuat laki-laki tersebut langsung terbangun. Ada apa ini? Ujar laki-laki tersebut dengan santainya. Bukannya kamu laki-laki yang tadi? Menjijikan sekali perbuatanmu. Cih, tampang dan perbuatan tidak sesuai. Ujar Bu Susi saat mengetahui siapa laki-laki yang berada di kamar Berlian. Kalau kalian ingin berzina jangan di lingkungan ini. Ujar salah satu ibu-ibu dengan kesal. Iya, ini perbuatan dosa. Sahut ibu-ibu lainnya. Berlian, apa yang kamu lakukan? Bibi kecewa padamu. Ujar Bibi Ami sambil menangis dengan segera Berlian menghambur memeluk bibinya yang sedang menangis. Bi, ini tidak seperti apa yang Bibi lihat. Aku tidak tahu siapa dia dan kenapa dia berada di kamarku. Terang Berlian. Mana ada orang yang berbuat dosa mau mengakuinya? Ujar Bu Mirna sambil bertolak pinggang menuju ke arah Berlian. Sama seperti Bu Mirna. Seletuk Ibu Asi yang membuat Bu Mirna meradang dan langsung menarik kerudung Bu Asi yang membuat rumah Bu Ami menjadi sangat ramai. Dengan banyaknya ibu-ibu yang saling bicara sendiri sambil memisahkan keduanya. Bi, mohon percaya padaku, Bi. Aku tidak melakukan apa-apa, dan aku tidak mengenal siapa dia. Ujar Berlian sambil menunjuk ke arah Faro yang masih dengan santainya, seperti sedang tidak terjadi apa-apa. Kamu siapa? Kenapa kamu berada di kamarku? Tanya Berlian dengan kesal karena ada laki-laki asing yang masuk ke dalam kamarnya. Kamu lupa, aku yang semalam ada di klub malam. Ujar Faro dengan santainya. Tuh kan bener, dasar wanita malam. Berani-beraninya kamu mengajak laki-laki untuk berzina di lingkungan kita. Ucap Bu Susi ketika mendengar ucapan Faro yang membuat ibu-ibu yang sedang melerai Bu Asi dan Bu Mirna langsung menatap ke arah Berlian lagi. Nikahkan saja mereka, agar lingkungan kita tidak tercemar. Ucap salah satu ibu-ibu dengan entengnya. Benar, benar, benar. Ucap yang lainnya saling bersahutan. Tidak bisa begitu. Kalian dengarkan penjelasanku, aku mengenalnya. Ucap Berlian yang langsung mendapat tamparan dari Bibi Ami. Bibi, kenapa Bibi menamparku? Tanya Berlian sambil menangis. Benar kata mereka. Kamu sudah mencoreng lingkungan kita ini. Bibi sangat percaya kepadamu. Tapi apa yang Bibi dapatkan? Tanya Bibi Ami sambil menangis lagi. Assalamualaikum, ada apa ini ramai-ramai? Tanya Pak Sofyan sambil masuk ke rumah Bu Ami diikuti Bu Sofyan di belakangnya. Ini Pak, Berlian membawa laki-laki ke dalam kamarnya dan mereka berzina. Ucap Bu Susi dengan lancarnya yang membuat ibu-ibu yang masih berada di dalam rumah Bu Ami mengiyakan perkataan Bu Susi. Dengan segera, Pak Sofyan masuk ke dalam kamar Berlian untuk menenangkan semuanya. Dan Pak Sofyan langsung terkejut mendapati siapa yang sedang berada di kamar Berlian. Dan lebih terkejut lagi, laki-laki itu bertelanjang dada dan hanya menggunakan celana boxer. Faro! Ucap Pak Sofyan sambil menggeleng-gelengkan kepalanya.
Seketika semua ibu-ibu yang masih berada di dalam langsung menatap ke arah Pak Sofyan. Apa Pak Sofyan mengenalnya? Tanya Bu Mirna ingin tahu. Dia keponakan saya. Apa? Ibu-ibu langsung terkejut dan langsung bergantian memberikan ceramah kepada Pak Sofyan. Pak Sofyan, tahu kan ini perbuatan zina, maka kita harus menikahkan mereka. Ujar salah satu ibu-ibu gantian memberi ceramah kepada Pak Sofyan. Baik, saya akan selesaikan ini semua. Ibu-ibu tenang dulu, biar saya yang bicara, oke? Ucap Pak Sofyan menenangkan ibu-ibu yang masih berbicara masing-masing. Dan akhirnya, Pak Sofyan menengahi dan mengajak semuanya untuk berkumpul di ruang tamu Bu Ami. Tak terkecuali Berlian dan juga Faro yang didudukan bersebelahan. Seperti sedang disidang dengan banyaknya lontaran pertanyaan dari ibu-ibu yang tak hentinya bertanya kepada keduanya. Baik ibu-ibu semuanya, sekarang giliran saya yang bicara. Saya harap ibu-ibu tenang. Ucap Pak Sofyan dengan wibawanya. Saya akan menanyakan dulu kepada pihak perempuan. Dek Lian, apa yang dituduhkan kepada Dek Lian benar? Tanya Pak Sofyan yang langsung dijawab dengan menggelengkan kepalanya oleh Berlian. Baik, sekarang giliran Faro. Silakan beri penjelasan kepada semua yang berada di sini. Ujar Pak Sofyan kepada keponakannya. Apa yang harus aku jelaskan? Aku kan cuma tidur saja dan tidak melakukan apa-apa. Aku kira ini rumah paman. Ujar Faro dengan santainya seperti tidak mempunyai salah. Berarti kamu yang salah masuk rumah orang tidak permisi. Ucap Berlian di samping Faro dengan emosi. Dan akhirnya, mereka beradu argumen yang membuat ibu-ibu yang melihatnya langsung berkata, nikahkan saja mereka, agar tidak terulang lagi kejadian ini di lingkungan kita. Benar? Benar. Ucap ibu yang lainnya. Pak, sudah nikahkan saja mereka. Siapa tahu nanti setelah menikah Faro akan berubah. Dan satu lagi, agar anak kita tidak lagi mengejar Berlian. Bisik Bu Sofyan kepada suaminya yang membuat Pak Sofyan langsung mengelus-elus dadanya. Ternyata selama ini istrinya masih mengkhawatirkan anaknya yang menyukai Berlian. Baiklah, saya akan memutuskan bahwa mereka harus menikah besok. Ucap Pak Sofyan yang langsung ditolak mentah-mentah oleh Berlian. Pak, ini tidak adil. Aku tidak mengenalnya. Kenapa aku harus menikah dengannya? Tidak mengenalnya tapi sudah tidur bareng. Menjijikkan. Seletuk Bu Susi dengan sinis. Betul itu, ujar Bu Mirna membenarkan ucapan temannya. Bibi bantu aku tidak ingin menikah dengannya, ujar Berlian yang sekarang berada di depan Bibi Ami. Benar kata Pak Sofyan, kamu harus menikah dengannya, Bibi kecewa kepadamu. Ucap Bibi Ami yang langsung menuju kamarnya. Bibi dengarkan aku dulu, ujar Berlian sambil mengetuk-ngetuk pintu kamar bibinya yang dikunci dari dalam. Ini semua gara-gara kamu, ujar Berlian pada Faro sambil memukul-mukul lengan Faro sambil menangis. Kamu seneng kan kalau aku menikahimu? Jadi kamu tidak usah bekerja menjadi wanita malam dan menjual tubuhmu lagi. Ujar Faro dengan sinis yang langsung mendapat tamparan keras di pipinya dari Berlian. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.